Tergila karya Khairul Anwar. Selamat menyaksikan ya. Kakak pasti merindukan Kak Sari ya, Kak? Iya. Kakak merindukan istri kakak. Kak Sari itu sudah tiada. Kau jangan paham. Kak Sari itu orang yang sangat baik. Kak Sari meninggal juga dalam keadaan yang mulia, Kak. Memang dia orang yang sangat baik. Kak Sari meninggal dalam persalinan anak pertamanya. Kak Sari juga sudah berjuang sekuat tenaganya, Kak. Tapi apa daya, Kak? Tuhan berkehendak lain. Tuhan pasti memberikan tempat yang terbaik untuk Kak Sari, Kak. Iya. Kakak juga berharap itu. Tapi kehilangan dia secepat ini rasanya masih sulit bagi kakak. Kenapa orang seperti dia harus diambil terlebih dahulu? Kenapa bukan bajingan-bajingan itu saja yang Tuhan ambil lebih dulu? Entahlah, Kak. Itu semua sudah menjadi rahasia Tuhan, Kak. Tapi bukankah rasanya tetap tak adil? Sudahlah, Kak. Tuhan itu Maha yang sangat adil. Kakak nggak boleh seperti ini terus. Mulai sekarang, kakak harus bisa mengikhlaskan kepergian Kak Sari, Kak. Iya. Lagian kakak tak ingin menyalahkan siapapun. Lalu apa, Kak? Entahlah, masih kikuk rasanya hidup tanpa seseorang yang biasa menemani setiap saat. Aku mengerti perasaanmu, Kak. Biasanya jam segini dia sedang memasak sayur kangkung.
makanan kesukaan kakak. Sudahlah kak. Mungkin sudah saatnya. Makanlah dulu sana. Sudah beberapa hari ini kakak gak makan nasi sesuap pun. Iya. Lagian kakak tak ingin gila karena hal ini. Pagi-pagi udah nganterin istrinya ke pasar. Aduh, bisa aja Jeng. Ya jelas dong Bu. Saya gini disayang Bu sama istri saya. Iya deh Pak. Mau gak sih? Ada apa Jung? Kenapa? Ada apa Bu? Kenapa? Alah, masih baik Ibu, Bapak sudah ngegosip. Ada Bu RT. Jangan salah-salah dulu Bu RT. Ini gosip bukan sembarang gosip. Ini gosip hot, jeletot, ngotot. Aduh, gimana dulu sama Pak Amir? Pak Amir yang baru didengar istrinya itu Bu. Iya Pak. Loh, memang ada apa sama Pak Amir? Ya Jeng, kenapa Pak Amir Jeng? Bu RT tadi katanya nggak mau dengerin gosip, giliran sekarang pengen dengerin. Pejabat mah labil. Bapak, ini kan demi kesejahteraan warga saya. Udah deh, jangan banyak itu. Cepat kasih tahu Bu, memang ada apa sama Pak Amir? Kenapa Jeng Pak Amir?
sabar, BRT, Jenur. Tanya. Ada Pak Joko sama ibu-ibu daripada ngapain? Ini Pak, saya mah habis nganter istri saya dari pasar. Kalau saya mah habis mau ke pasar, Pak. Pak, ini dari mana, Pak? Kalau saya sih habis cari bambu tapi nggak nemu. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Mari Pak, Bu. Na 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 na. Naik ya. Na 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 na. Na 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 Aduh, hampir aja. Untung orangnya nggak denger. Dengar apa, Bu? Bu Yuni belum ngomong apa-apa waktu panggil lewat. Iya, Jeng. Jeng aja belum ngomong apa-apa tadi. Oh iya ya, saya belum ngomong apa-apa ya. Belum. Sama aja. Tadi itu saya mau bilang kalau Pak Amir itu udah. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Jadi, Bu RT sama Jenur beneran kagak maksud saya barusan? Kita beneran nggak tahu, Jeng. Waduh, kayak bener kalian jadi orang tua. Udah mah tua, katrol lagi. Maksud saya barusan, Pak Amir itu udah mau waras lagi loh, Jeng. Masa, Bu? Jangan sembarangan jangan ngomong. Beneran, Bu RT. Katanya sih, Pak Amir itu gak sanggup terima kepergian istrinya. Apalagi istrinya meninggal waktu lahiran loh, Bu. Oh iya ya, Jeng. Bu Yuni ngeliat barusan Pak Amir kelihatan baik-baik aja. Kok gak ada angin, gak ada hujan, Bu Yuni tuduh Pak Amir gila. Bener tuh kata BRT. Tadi kan Pak Amir kelihatan baik-baik aja. Ya udah deh, kalau Jenur sama Bu RT nggak percaya, cuma terserah kalian aja. Aduh, Jeng. Iya sih, tadi kelihatannya Pak Amir baik-baik aja. Cuma kan kita nggak tahu ya isi hati orang kayak gimana. Makanya, Bu, jangan asal tuduh. Bu Yuni belum punya bukti buat tuduh Pak Amir sekarang ini. Bener kata BRT. Nih ya, ibu-ibu, Pak, kita ini hidup di Indonesia punya hak namanya praduga tak bersalah. Kalaupun kita ingin menduga seseorang itu harus punya bukti dan fakta. Jadi, Bu Yuni jangan asal tuduh. Nanti malah buat kesalahpahaman warga. Wah. Ini banget kata-kata dari Bu RT ini bijaksana. Iya Pak, biasanya mah cuma was-was gak ada isinya. Gak ada bibit, bebek, dan bobotnya. BRT ini udah kayak profesor tau Bu. Bener kata Jeng. Tumben banget BRT ngomongnya bermanfaat. Tanda-tanda mau kiamat kali ya. Jangan salah. Gini-gini, saya pernah satu sekolah sama presiden. Ya, nggak sekitar presiden sih. Tapi
apaan ya putih-putih? Pak Joko, gitu aja. Kaget. Tuh, apa tuh? Kopi. Boleh dong, satu. Silakan. Pahit banget. Pahit gula nggak sih? Enggak, Pak. PA kamu. Nasib. Orang lain udah enak-enakan tidur. Kita malah melek buat jaga malam. Udah, Bapak jangan kebanyakan ngeluh. Kita ngeronda ini kan juga dibayar. Iya juga sih. Tapi baru setengah bulan udah habis buat beli rokok sama lunasin utang-utang di warung. Ya, mau gimana lagi? Dari pada nggak dibayar. Kenapa, Pak? Ini nih gara-gara kopi kamu. Ya, maaf. Tapi dipikir-pikir iya juga Ibu. Kamu tahu nggak sih Bun? Akhir-akhir ini yang lagi diomongin sama ibu-ibu. Oh, sekarang Pak Joko ngumpulnya bareng ibu-ibu. Kurang ajar kamu. Bukan begitu. Ini tentang Pak Amir, Bul. Pak Amir. Kenapa dengan Pak Amir? Kamu mau tahu aja, aku mau tahu banget. Yes. Jadi, katanya ibu-ibu, Pak Amir udah gak waras, Bul. Bapak jangan nuduh sembarangan. Beneran, Bul. Kemarin saya sama ibu-ibu ketemu Pak Amir, Bul, di jalan. Baunya, bau sampah, Bul. Pak Joko. Itu Pak Amirnya aja yang belum mandi. Beneran, Bul. Kemarin lewat, Bul, depan kita. Bau banget, Bul. Ya mungkin itu hanya perasaan Bapak aja. Beneran, Bul. Masa kamu gak percaya, Bul? Ya nggak ada buktinya. Mana buktinya? Kamu gak percaya. Beneran, Bul. Saya mah nggak percayaan. Topeng gagap. Kamu kan gak percaya, Bul.
guling. Beneran Bul. Warnanya merah Bul. Giginya tonggos Bul. Serem. Pak Joko, masa ada pocong giginya tonggos? Beneran Bul. Giginya tonggos. Serem banget. Nih Pak, lagi pula, masa zaman sekarang masih percaya gituan? Kamu gak percaya terus sih Bul? Saat saya nggak lihat sendiri, lagi pula bapaknya. Bagaimana kabar kita? Baik Bul. Ada apa sih Bul? Ini Pak Amir. Wih. Apa Bul? Pak, mau kemana Pak? Malam-malam. Iya Pak, mau kemana? Kok pakaiannya rapi dan aling gini? Masya Allah kabar kau toh. Jelas lah saya berpakaian seperti ini. Orang saya melaksanakan sholat Jumat menghadap Tuhan yang Maha Esa. Hah? Sholat Jumat? Ya lah, bapak-bapak ini kok masih pada di sini? Kok pada belum siap-siap? Ini mau iqomah loh sebentar lagi. Pak, sekarang kan udah malam. Kok sholat Jumat? Betul itu Pak. Bahkan sekarang ini sudah hari Sabtu. Loh, terus saya sudah berpakaian kayak gini gimana Mas? Ya nggak tahu. Mungkin jam saya yang sudah rusak. Untung saya belum gila. Mari Pak. Ya Rabbi fil wa ba'i makosidana wa fil lana Muhammadan. Kenapa aku bilang Bul? Ini dia Pak. Yang kasirnya ini. Apa nggak apa-apa ya Bul? Kita biarin terus-terusan begini. Jelas enggak lah, Pak. Kita harus segera lapor RT biar Pak Amir cepat ditangani. Kalau begitu Bul, besok pagi aja Bul, kita lapor ke RT. Saya setuju. Sekarang kita fokus meronda dulu aja. Wah, kamu aja Bul yang mau enggak? Aku udah males Bul, udah ngantuk ini. Pak Joko. Bapak mah kebiasaan. Udah ngopi, tetap ngantukan juga. Kamu kayak nggak biasa aja. Udah lah, saya mau tidur. Sudah tidur. Itu apaan? Kok mirip pocong?
Nggak tahu. Bu, itu Pak Amir lagi ngapain? Saya juga nggak tahu, Pak. Pak, Amir. Kok Bapak bawa bendera gitu sih? Dasar ibu ini, gimana rasa nasionalisme ibu? Hah? Maksudnya, Pak? Sekarang kan hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Masa tidak ada perayaan sama sekali? Sudah jauh waras rupanya warga-warga di sini karena dimaruhi oleh budaya barat. Nggak lupa pada Pak sendiri. Memalukan. Aduh, maksudnya gimana ya, Pak? Bukannya sekarang. Bukannya apa? Aduh, maaf nih Pak Amir. Hari kemerdekaan kan sudah lewat 2 minggu yang lalu. Sekarang sudah tanggal 31, Pak. Mana buktinya? Ini loh, Pak. Mana? Ini, Pak. Oh iya ya Bu, sekarang tanggal 31. Tapi seingat saya kemarin tanggal 16, sekarang tanggal 17. Aduh, mata Bapak ini gimana sih? Apa perlu saya belikan kacamata? Oh sembarangan Ibu. Oh, itu Pak Amir yang pelupa. Hah? Maksudnya bikin bul? Oh sembarangan. Udah. Aduh, Pak Amir ini gimana sih? HP saya ini udah canggih, Pak. Jadi nggak mungkin salah. Iya ya Bu, mungkin kalender saya salah. Mungkin harus cepat-cepat belikan yang baru. Mari Pak, Bu. Kamu nggak apa-apa. Ketinggalan sih. Udah saya bilang, Pak
Terus mau gimana? Masa Pak Amir mau dibiarin aja? Bener Jeng, mending kita laporin aja ke BRT. Bener Jeng, bener. Bapak, saya sambil kumpulin warga ya, biar saya sama Jengnya makan di BRT. Baik ibu. Keluarga. Ayo, ibu-ibu, bapak kumpul. Ayo, ibu-ibu, bapak kumpul. Betul BRT, saya dan juga istri saya sangat khawatir dengan kelakuan Pak Amir yang semakin tidak waras dan meresahkan warga BRT. Keluarganya pasti juga khawatir dengan Pak Amir. Gimana kalau kita pakai uang kas RT membawa Pak Amir ke rumah sakit jiwa? Iya BRT. Gimana Bu? Iya BRT. Bagaimana, Bu? BRT. Aduh. Tenang ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah saya putuskan. Kita akan merehabilitasi Pak Amir ke rumah sakit jiwa. Setuju atau tidak? Setuju. Dengan catatan, hanya 2 orang saja ya yang menjemput Pak Amir. Biar nggak bikin kegaduhan di rumahnya. Ya? Kalau begitu, siapa yang mau ke rumah Pak Amir? Saya saja Bu, jangan kabul. Langsung ya bapak-bapak. Baik Ibu. Tapi dikomunikasi dulu sama keluarganya biar keluarganya itu tidak keberatan dengan keputusan ini. Baik Ibu. Langsung ya Pak. Jangan bingung. Assalamualaikum, permisi. Gimana Pak? Kayaknya nggak ada orang Bu di dalam. Coba diketuk lagi. Siapa tahu lagi masak. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tunggu sebentar. Ternyata ada orang ibu di dalam. Maaf ya Pak, saya baru buka pintu. Emang lagi ngapain dek? Iya. Emang habis ngapain? Biasalah Pak, saya habis masak dulu buat kakak saya Pak, Kak Amir. Emangnya masak apaan dek? Masak sate kampung Pak, sama tempe. Bisa baunya enak dari tadi. Wajahnya mau. Maksudnya apa ini Amir? Baik Pak, tunggu sebentar Pak, saya panggilkan kakak saya dulu ya Pak. Kak, Kak Amir. Kak Amir. Ada apa ya dek? Loh Kak. Ada Pak Joko sama Pak Kabul maksud saya. Mau ada yang diomongin sama kakak? Ada apa ya Pak Joko? Pak Kabul. Mohon maaf Pak, tujuan kami ke sini untuk membawa Pak Amir ke rumah sakit jiwa karena kelakuan Pak Amir yang semakin tidak waras dan meresahkan warga.
Misalkan bagaimana ya Pak? Bapak itu sudah tidak waras. Bapak itu sudah gila. Sudah gila? Kalian gak lihat saya sehat begini? Pak, sudah Pak, ikut kami sekarang Pak. Gak mau. Gak mau. Akhirnya gak ada yang bersama lagi kamu ini. Bener Jeng, akhir kan udah direhabilitasi. Jadi kampung kita lebih aman dan tentram. Ya Jeng, saya jadi gak takut lagi keluar rumah. Tunggu dulu ibu-ibu. Semua itu tidak lepas dari kontribusi saya sebagai istri ketua RT. Saya sudah mengambil keputusan untuk menenteramkan situasi warga di sini. Coba kalau nggak ada saya, mau jadi apa warga kita ini? Aduh Bu RT, tadi aja Bu RT kewalahan loh Bu. Bener kata Jeng. Apapun itu ya ibu-ibu, posisi saya sebagai istri ketua RT. Aduh, berisik banget Bu RT. Yaudah deh kalau gitu saya pamit dulu ya. Jeng bareng. Saya juga dulunya Bu RT. Ya Bu, saya juga mau pergi kok. Lagi nyapu Jeng. Ada Jeng. Iya nih, lagi nyapu. Baru banget selesai masak soalnya. Saya juga baru selesai masak Jeng. Walah, masak apa Jeng? Kangkung sama tongkol. Enak ya? Wah, ibu-ibu ini rajin banget ya. Jam segini udah selesai masak. Aduh, ya jelas lah Bu RT. Ini kan hari Minggu, waktunya bersih-bersih. Biar kalau diajak suami keluar, udah gak kepikiran lagi. Kalau Jeng, kayak mau diajak kemana aja. Yo Bu. Ya, siapa tahu kan mau diajak shopping. Ih, sopan sopi. Biasanya juga belanja di pasar. Nah, ada harga lagi. Aduh, Bu RT, mau maluin. Aduh. Pagi, Duk. Pagi, Bu. Ada apa ya, Bu? Malah enggak. Kita nggak sengaja aja lewat sini. Kamu gimana kabarnya, Du? Sehat kan? Alhamdulillah, Bu RT. Kabar saya
di sini? Bukannya Pami di rumah sakit ya? Memang benar ibu-ibu sekalian, saya sempat dirawat di rumah sakit, tapi dokter sudah memperbolehkan saya pulang ke rumah. Alhamdulillah. Tapi saya masih merasa sedih. Sedih kenapa, Pak? Bukannya senang keluar dari rumah sakit jiwa? Iya Pak, kenapa Pak? Mungkin saya sudah dianggap gila oleh dokter, tapi belum sehat begini kok sudah diperbolehkan pulang. Padahal saya betah tinggal di sana. Yaudah pulang. Kamu masak apa hari ini? Sayur bayam. Kamu Nggak jadi nggak cari makan. oh, masih gila. Nah, sekarang langsung aja nggak sih teman-teman kita kenalan sama orang yang ada di balik keluarga Bu RT nih. Let's go nggak sih? Let's go ngasih. Yuk, Let's go. kita penasaran banget nih sama teman-teman artistik dari. Coba kita minta penonton dulu nih. Iya, mana? Kita minta sekali lagi tepuk tangannya untuk dramaturgi kelas D. Kita langsung aja ya, ada artistik dari kelas D, yaitu pertama ada musik, ada Zaki, Dan Rizky. selanjutnya ada lighting, ada Amel, ada Orsita, dan Agis. Kita tunggu sebentar kali ya teman-teman, kayak lagi macet deh di perjalanan itu. Lagi di perjalanan, Iya. soalnya kayaknya jauh dari Nah, perjalanan jauh dari Mesir ya kayak dari Mesir. Mungkin tadi Amirnya agak repot diurusinnya kayaknya ya di belakang Amirnya. Kita tanya dulu nih ke penonton, ke warga-warga Bu RT sejauh ini. Scene yang paling seru itu apa nih? Ada yang mau angkat tangan langsung teriak gitu, nggak apa-apa banget. Jangan malu-malu teman-teman. Apakah scene apa tuh? Yang mana tuh? Apa Pak Amir apa? Pak Amir dibawa ke RSJ, bener banget. Itu yang paling lucu banget sih, karena diangkat sampai melayang juga tuh. Oke, kita sambut lagi kali ya dari lighting itu. Dari musik ada Zaki. Selanjutnya ada lighting itu Amel. Lalu ada Orsita. Dan yang terakhir ada Agis. Selanjutnya ada Mekos, ada Mimi, Laura, dan Feli. Di setting kita ada Bida, ada Ocha, ada Hana, dan Ana. Nah, selanjutnya yang paling penasaran ada aktor teman-teman. Yang ditunggu ada Tia sebagai Bu
Lalu ada Nugraha sebagai kabul si tompel gagap. Ada Via sebagai Jengnur. Ada Feby sebagai Pak Mir. Masih gila ya? Kayaknya masih gila deh. Sudah gila, benar-benar sudah gila. Selanjutnya ada Nazifa sebagai Dek Sinta. Dan yang terakhir ada Labib sebagai Mas Joko. Selanjutnya kita sambut Astrada dari kelas D yaitu Aul. Dan sutradara kesayangan kelas D yaitu Nita. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Pasya selaku praktisi yang membantu kami dalam merehabilitasi Pak Amir ke rumah sakit jiwa. Nah, selain tim artistik nih ya, kita juga ada tim produksi yaitu Bendahara oleh Alvina, Modi, dan Jovia. Selanjutnya ada sponsorship yaitu Naswa, Vinanda, Ivani, Iya, Ria, dan Afifa. Selanjutnya yaitu Ustaqoh, ada Puput, Venus, Ansa, Afifa, Nugrahaini, dan Asmi. Lanjut ada ATP yaitu Adit, Indah, Dinda, Rahma, Yanuar, dan Nova. Untuk humas dan publikasi yaitu Kania, Nania, Gias, Hafida, Dila, dan Anissa. Selanjutnya yaitu dokumentasi ada Akmal, Satin, One, Anggita, dan Abiska. Selanjutnya yaitu administrasi ada Salma, Sasa, Eva, Sabita, dan Rafi. Nah, yang terakhir nih ya teman-teman, tim produksi dipimpin oleh Yesenia. Lalu di setiap kelasnya terdapat asisten produksi yaitu Maya dari kelas A, Gea dari kelas B, Akbar dari kelas C, dan Nudia dari kelas D. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Airos, Sotakwali, Kita Lulus, Artiviti, dan Bursa Kampus yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami dari kelas D mengucapkan, dan kami dari tim produksi mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk media partner dari Teater Texas, Idoration, DLM, Hijasu, Teater Asa, Teater Corak, Himanisi, Himanicue, Himasasi, Himedition, HMSI, Huasan, Klise, Receh, dan Love Purwokerto. Dan mungkin kami juga berterima kasih kepada